Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali di pembelajaran daring. Ya. Walaupun begitu, mudah-mudahan ya, kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam hati sudah mulai menggebu-gebu, pengen ketemu, pengen sekolah, pengen ketemu sama teman-teman, guru-guru khususnya. Baik, adik-adik, kalian sudah dibuka bukunya? Oke, ya baik. Silakan dibuka bukunya halaman 15 ya, tentang menggambar ragam hias. Baik. Sebelum kita mulai ya, kita buka dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adik-adik pada sehat? Sehat kan? Pastinya sehat lah ya. Apalagi sudah seminggu ini sudah nggak ketemu sama bapak, rasanya kangen pastinya ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan kangen ke bapak ya. Baik. Di sini ada contoh ya, gambar baik seperti yang gambar burung atau ukiran dan sebagainya ya. Baik, kita mulai next ya, nggak usah lama-lama saja. Oh ya, adik-adik yang masih belum subscribe, ditunggu ya, ditunggu ya, biar untuk menambah pahala buat adik-adik dan juga buat ke bapak nih, biar tambah semangat tentunya. Ya, semangat ya. Baik, lagian juga kan kalian bisa menghibur orang kan sudah berpahala, apalagi itu sudah menghibur bapak, insya Allah pahala ya. Baik, ini ada peta kompetensi pembelajaran. Nah, kita nggak usah terlalu membahas ini ya, karena kalian adik-adik bisa lihat di buku paketnya sudah jelas ya. Kita bahas yang penting-penting saja, yang poin-poin penting ya. Oke, kita lanjut next. Ding 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 ding. Alhamdulillah udah beres. Nah, kalian bisa baca ini? Oke, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Sudah ada bayangan? Sudah ada punya jawaban? Nah, bagi yang sudah punya jawaban, langsung tuangkan dalam kertas kalian. Saya tulis. Sugante nanti ada soalnya ya. Oke. Kita lanjut. Sudah ada kan jawaban? Oke, baik. Kita lanjut. Seperti apa namanya tuh? Air tuh, tetesan air. Maknanya kenapa? Biar adem ya, biar adem. Sengaja dipilih yang biar adem buat adik-adik. Baik, ini pengertian ragam hias. Ragam hias ya dapat diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Ini pengertian ragam hias ya. Kalau adik-adik punya jawaban yang lain atau menurut orang lain, silahkan sampaikan nanti kalian tulis nantinya ya. Ini bapak ngambil di itu sumbernya itu ya, kalian bisa lihat. Next, kita lanjut. Cepat. Alhamdulillah. Nah, kita sudah mulai memasuki motifnya ya. Motif ragam hias. Di sini kita akan membahas yaitu 4 ragam hias yang ada di Indonesia tentunya. Yang pertama yaitu ragam hias flora atau bahasa gaulnya vegetal ya. Yang kedua yaitu ragam hias fauna. Yang ketiga ragam hias
geometris, dan terakhir ragam hias figuratif. Adik-adik bisa lihat ya penjelasannya itu ragam hias flora ya. Kalian bisa lihat di bukunya itu ya, ragam hias flora ini sederhananya lah kita bisa melihat contoh kain batik ya. Bagaimana motifnya itu ya. Ada hiasan bunga-bunganya ya, ada tumbuhannya itu. Rata-rata di tanah Jawa, di daerah Jawa itu biasanya ada unsur ragam hias floranya. Yang kedua yaitu ragam hias fauna. Fauna tidak jauh beda dengan ragam hias flora ya. Kita bisa juga melihat contoh sederhana di seni batik ya, seni batik ya. Biasanya kalau yang flora ini kebanyakan di daerah Bapak, daerah Madura ya, daerah Madura itu biasanya ada gambar-gambar hias flora seperti burung merak, ayam jantan dan sebagainya ya. Yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Yang keempat ragam hias figuratif. Oke, kita next, kita lanjut, gak usah lama-lama. C. Pola ragam hias. Oke. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4 atau zigzag itu ya, zigzag, garis silang, segitiga, atau lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Oke. Itu pola ragam hias ya. Kita nggak usah terlalu bahas ini. Kita lanjut dulu. Ini ada teknik ya. Yang kedua, tuh teknik menggambar ragam hias. Segala sesuatunya pasti ada tekniknya ya. Ada caranya untuk mempermudah. Baik, apa saja tekniknya? Yang pertama tentu yang harus diperhatikan adalah pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Jadi ketika kalian akan menggambar, tentunya kalian harus perhatikan dulu bentuknya. Kalian pengen gambar apa? Burung, kalian amati dulu ya. Seperti pembelajaran sebelumnya itu, bagaimana ketika kita akan membuat sebuah burung, kita mencari poin-poin pentingnya dulu. Apa? Bulatan besar yang agak lonjong, itu buat tubuhnya, buat kepalanya, buat kepala lagi bulat lagi gitu ya. Sama itu juga. Oke, baik. Yang kedua yaitu mempersiapkan alat dan media gambar. Tentulah yo, tentu. Maknya ngegambar nggak ada alatnya, nggak ada media gambarnya, kumaha eta? Nggak jadi gambar ya. Ding, ding, ding. Oke. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Terakhir, baru mewarnai gambar. Insyaallah mungkin nanti kita bisa lihat di ketika pertemuan ketika di sekolah, di kelas. Ya, kalau ada waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kelas. Insyaallah kita bahas di sana. Atau kalau adik-adik kelebihan kuota, boleh kalian lihat di YouTube. Di Mbah Google banyak. Ya. Atau contoh sederhana lah, bisa
Seperti yang nomor 5 ini, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Contohnya sederhananya aja seperti batik, apa itu yang jiplak, batik jiplak itu kan sama itu, bukan tulis, itu jiplak. Oke. Lanjut. Ada yang mau bertanya? Bagi yang mau bertanya, jangan lupa langsung tulis di kolom pertanyaan itu. Atau japri langsung ke Bapak. Oke? Good. Lanjut. Ini. Sekarang kita bahas tentang teknik menggambar ragam hias flora. Yang pertama, yaitu buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pola ragam hiasnya ya, seperti contoh ini yang di buku kalian. Yang kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, awalnya itu yang pertama membuat garis gini bengkok-bengkok gitu ya, seperti tujuan yang tidak pasti gitu ya, antara aku dan kamu. Yang kedua, tuh lihat, ketika sudah mulai membuat pola, maka dibuatlah daun-daunnya itu. Yang ketiga, baru kemudian lengkapi gambar dengan pensil warna. Nah, hasilnya ya itu seperti itu. Bisa? Bisa kan? Bisa lah. Oh iya ya. Gampang sungguhnya ya. Asalkan ada keinginan dan kemauan, insya Allah pasti bisa kalian. Oke, next, kita lanjut. Nah, ini teknik menggambar ragam hias fauna. Wow. Good. Nah, yang pertama tentu yaitu membuat gambar bulatan besar dan kecil sebagai badan dan kepala burung. Nah, seperti kata Bapak baru tadi itu ya. Ketika kita akan menggambar hewan, burung, ayam, itu membuat gambar bulatan dulu yang pertama. Yang kedua, baru melengkapi ya, gambar dengan bentuk sayap. Kalau sudah bulat dikasih sayap. Ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. Gampang nggak? Gampang lah. Yang ketiga, menambahkan garis-garis bentuk menghias bagian ekor dan sayap. Nah, dihias. Yang ketiga ini dihias dulu. Ditambahin garis-garis biar untuk memperindah, mempercantik ya. Nah, makanya ini banyak perempuan ini ya, anak-anak gadis sekarang ini kan ya, padahal sudah cantik, biar tambah cantik tuh dihias pakai bedak. Seperti mamah kalian itu ya, mamah pakai bedak. Padahal udah cing. Tapi kenapa pakai itu? Ya biar untuk menambah. Nah, ini. Oke, yang terakhir baru ini menyelesaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang sesuai, yang menarik tentunya lah ya. Oke, gampang? Gampang lah ya, gampang. Oke, kita next, kita lanjut. Nah, ini teknik menggambar ragam hias geometrik yang nomor 3. Geometrik. Yang pertama yaitu membuat ukuran pola bidang gambar geometris dulu. Membuat dulu ya, membuat segitiga dulu. Seret. Nah, geometris. Geometrik ya. Segitiga. Nah, setelah itu ketika sudah dibuat di garis biar rapi. Nah, yang kedua baru membuat gambar geometris. Diulang-ulang lagi, ya. Tengahnya itu, lihat tuh tengahnya itu. Baru yang terakhir finishingnya yaitu diwarnai. Hasilnya apa? Itu luar biasa hasilnya itu. Lihat contohnya itu ya. Kalau tanpa diwarnain orang mungkin naonnya ya, gambar apa ini tidak jelas gitu. Tapi ketika sudah diwarnain, masya Allah hasilnya good. Orang akan tertarik. Oke. Yang keempat, yang terakhir, yaitu wow.
Akhirnya ada pesawat. Terbang mudah ya. Oke, baik. Yang keempat yaitu teknik menggambar ragam hias figuratif. Figuratif tuh. Kalau kita melihat gambarnya ini, kita akan teringat dengan daerah di Kalimantan, di daerah Kalimantan ya, daerah Kalimantan. Ada lagi seperti gambar itu, ada lah ya. Nenek moyang kita dulu sukanya gambar seperti itu, figuratifnya. Masih ada sekarang masih seperti di daerah Papua ya, mereka juga sama gambarannya itu masih bentuknya model-model seperti apa ya, ya antara manusia tapi tak seperti manusia gitu. Nah seperti ini teman-teman kita di Kalimantan gambarnya ini, modelnya seperti ini kan, orang-orangan tuh, tapi kalau diamatin bukan orang kayaknya, tapi kalau dilihat biasa sekilas orang. Nah itu adalah ragam hias figuratif. Tekniknya. Oke. Mungkin kalau figuratif mungkin agak lebih kejelian aja ya. Kalian gambar dulu satu, nanti kalian jiplak biar hasilnya sama gitu lah ya. Oke. Lama-lama aja. Nah. Cepat pesawat, cepat. Peregang. Wah, dah terbang dah. Nah, ini ada tugas buat adik-adik. Tugasnya yaitu buat PR ya, buat minggu depan. Ya, minggu depan apa tugasnya? Yaitu buatlah sebuah gambar ragam hias. Ya, adik-adik boleh memilih ragam hias flora, fauna, geometris atau figuratif. Ya. Bebas. Kalian lebih senang flora, silakan flora. Fauna, silakan. Geometris, silakan. Atau figuratif. Jangan lupa dikasih warna. Jangan seperti yang kemarin masih ada yang belum diwarnain punya adik-adik itu. Jadi ada yang gambar ikan hiu aja tapi nggak diwarnain. Kumaha aku bapaknya ya. Mau dikasih nilai berapa nih? Ya nggak apa-apa lah. Ya. Medianya yaitu menggunakan kertas gambar atau HVS. Hasilnya nanti kalian difotokan, terus japri langsung ke bapak, atau nanti ada pemberitahuan ulang, bisa langsung dimuat di grup ya. Ini buat PR-nya minggu depan, jangan sekarang. Nah, lantas yang sekarang apa? Ada PR nggak? Ada tugas nggak? Pastinya lah ada ya. Baik. Apa tugasnya? Nah, ini aja. Bapak nggak akan ngasih tugas yang berat-berat. Ya. Tugas untuk hari ini ya, terakhir itu sampai jam 3 ya adik-adik ya. Apa? Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ragam hias. Jelaskan menurut pemahaman adik-adik. Jangan ngambil di buku, tapi menurut pemahaman adik-adik saja ya. Pengennya Bapak seperti itu. Yang kedua, ini lebih ya, tutup. Yang kedua, sebutkan motif-motif ragam hias. Terima kasih. Baik, adik-adik. Jangan lupa bagi adik-adik atau saudara yang punya saudara maksudnya subscribe-nya ya, like, subscribe-nya juga penting. Oke? Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin.